Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan di awal tahun baru ini anak-anak Pak Guru yang solih dan solihah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat untuk belajar walaupun kondisi terbatas. Kalian harus tetap semangat dalam belajar, khususnya kalian dalam belajar agama Islam atau pelajaran Al-Quran. Baiklah anak-anak yang soleh dan solihah kelas 5, pada pertemuan pertama ini Pak Guru akan memberikan materi dalam pelajaran Al-Quran. Silahkan kamu buka, ada pada halaman 1. Situ ada hukum bacaan idgham. Hukum bacaan idgham. Namun sebelum Pak Guru mulai pelajaran Al-Quran perdana ini, kamu di kelas 5, Pak Guru akan sedikit memberikan aturan yang berlaku pada pelajaran Al-Quran. Biasanya di setiap pelajaran Al-Quran, Pak Guru selalu memberikan tugas, yaitu yang pertama adalah kamu praktek mencari hukum tajwid. Tentunya hukum tajwid yang sudah dipelajari. Yang kedua adalah praktek menghafal surat-surat pilihan yang ada pada buku Al-Quran. Untuk semester 1 ini, hukum tajwid yang harus kamu kuasai adalah hukum idgham dan hukum lam tahrif atau alif lam. Kemudian surat yang harus kamu hafal adalah Al-Mutaffifin dan surat Al-Infitor. Untuk hafalan surat Al-Mutaffifin dan Al-Infitor bisa kamu cicil semampu kamu dan sebisa kamu. Mulai kapan? Mulai dari sekarang juga boleh, besok boleh, terserah kamu. Yang penting tidak sampai melewati kepada semester 2. Kenapa? Karena nanti setiap ada ulangan harian itu pasti Pak Guru akan tanya sampai berapa hafalannya. Dan biasanya di buku Al-Quran, buku pedoman yang kamu pegang ini, di situ ada lembar hafalan yang sudah kamu kuasai. Nanti untuk hafalan kamu bisa kirimkan melalui WA Pak Guru video hafalan kamu, atau juga bisa melalui Zoom meeting. Nanti Pak Guru akan sampaikan passwordnya dan ID Zoom meeting Pak Guru akan Bapak sampaikan nanti di Google Classroom. Nanti silahkan kamu lihat aturan-aturan yang ada pada pelajaran Al-Quran, pengumuman-pengumuman ada di Google Classroom, atau nanti bisa juga melalui WA. Pelajarannya bisa kamu klik di channel YouTube Pak Guru. Mana channelnya? Channelnya ada di sini. Silahkan kamu klik channel ini. Di situ ada pelajaran-pelajaran yang akan kamu pelajari di setiap pertemuan dengan Pak Guru. Tentunya nanti akan ada info-info di Google Classroom. Selanjutnya, baik, kita mulai saja materi perdana pada pertemuan kali ini tentang idgham. Apa itu idgham? Menurut bahasa artinya memasukkan. Tetapi memasukkan di sini adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah melafalkan 2 huruf menjadi 1 huruf, seperti huruf yang kedua bertasydid. Al-lafzu biharfaini harfan katsani musyaddadan. Jadi 2 huruf dijadikan 1. Contohnya huruf ba bertemu dengan ba. Ba yang pertama harus sukun. Ingat ya, 2 huruf
menjadi satu, huruf yang pertama harus sukun, wajib sukun. Contoh, bi asok. Silahkan kamu ulangi. Bi asok. Contohnya seperti itu idgham. Adapun pembagian idgham, pada pertemuan kali ini Pak Guru hanya menyampaikan satu macam idgham. Mana? Ya ini idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain yaitu mengidghamkan suatu huruf ke dalam huruf sejenis yang ada di hadapannya. Cara membacanya dengan memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua sehingga menjadi satu huruf dalam ucapan tetapi tidak dalam tulisan, kemudian menjadi satu huruf yang bertasdid. Silahkan kamu baca buku panduan atau buku cetaknya. Sekarang cara membacanya seperti apa? Contoh, lihat kamu halaman 2. Pada contoh ditulis, dalam artian di Al-Quran tulisannya seperti itu. Kemudian kotak yang kedua dibaca, dalam artian cara membacanya seperti itu. Contoh, ditulisnya ada ba bertemu dengan ba. Bi asok. Bi asok. Nah, itu ba sukun bertemu dengan ba, keterangannya. Selanjutnya contoh yang kedua, waqad dakhalu. Sudah diulangi? Oke. Contoh yang kedua, idza gharabat taqribuhum. Tak bertemu dengan tak, seperti satu tak yang bertasydid. Idza gharabat taqribuhum. Sudah? Silakan ulangi. Oke. Contoh yang keempat, lahum masalah. Contohnya selanjutnya, lan nasbiro. Ya, nun bertemu dengan nun. Nun yang pertama sukun menjadi satu nun yang bertasydid. Cara bacanya. Tetapi ada pengecualian. Ingat anak-anakku sekalian, ada pengecualian. Nanti kalau diberikan tugas kamu harus ingat ada pengecualian. Hukum idgham mutamatsilain tidak berlaku pada dua tempat. Mana? Yang pertama, waw sukun bertemu dengan waw yang berbaris yang didahului huruf berbaris dhammah. Waw sukun bertemu dengan waw berbaris yang didahului huruf berbaris dhammah. Kamu bisa lihat buku kamu. Di situ amanu wa amilu. Di situ ada waw sukun setelah huruf nun. Lihat bukunya. Oke. Setelah nun ada waw sukun. Setelah waw sukun ada waw lagi. Tetapi itu tidak disebut idgham mutamatsilain. Kenapa? Karena sebelum waw sukun berharokat dhammah. Sebelum waw sukun atau waw pertama berharokat dhammah. Contoh selanjutnya, isbiru wasabiru. Sama. Waw sukun yang pertama sebelum wawnya berharokat dhammah. Contoh yang ketiga, fawallu wujuhakum. Fawallu wujuhakum. Sebelum waw sukun atau yang pertama sama, ada harokat dhammah. Itu juga bukan idgham mutamatsilain. Selanjutnya yang kedua, ya sukun bertemu ya berbaris
yang didahului huruf berbaris kasroh. Ada ya sukun tetapi sebelumnya kasroh. Setelah ya sukun ada ya lagi. Seharusnya kan idgham mutamathilain karena dua huruf yang sejenis bertemu. Tetapi ini bukan idgham mutamathilain. Kenapa? Karena sebelumnya ada harokat kasroh. Contoh, alladzi yuwaswisu. Sebelum ya sukun atau ya pertama ada harokat kasroh. Fi yaumil kan. Fi yaumil kan. Sebelum ya sukun yang pertama ada harokat kasroh pada huruf fa. Itu bukan idgham mutamathilain. Fi Yusuf. Fi Yusuf. Sebelum ya sukun atau ya yang pertama ada kasroh. Itu juga bukan mutamathilain. Jadi intinya tidak disebut idgham mutamathilain pada huruf waw dan ya jika huruf waw yang pertama sukun sebelumnya domah dan huruf ya yang pertama sukun sebelumnya kasroh. Paham anak-anakku yang soleh? Kalau belum mengerti, kamu bisa tulis komentar di channel YouTube Pak Guru, atau bisa kamu gabung di fanpage Facebook channel YouTube Pak Guru Syahdu Channel. Kalau sudah paham, Pak Guru akan memberikan resumenya, rangkumannya. Jadi intinya anak-anakku, ketika kamu menemukan huruf yang sama bertemu atau ada dua huruf yang sama bertemu, contoh pada halaman 2 lihat, ba bertemu ba atau dal bertemu dal, ta bertemu ta, mim bertemu mim, nun bertemu nun, atau huruf apapun itu, ada dua huruf yang sama bertemu dan sebelumnya sukun atau huruf yang pertamanya sukun, itu namanya idgham mutamathilain. Cara bacanya seperti satu huruf yang bertasydid. Mudah bukan? Nah, pengecualiannya untuk huruf waw dan ya. Huruf waw pertama yang sukun tidak boleh ada harokat domah. Huruf ya pertama yang sukun tidak boleh ada harokat kasroh. Itu pengecualiannya. Pak Guru yakin insya Allah kamu semuanya paham. Kalau kamu mendengarkan uraian penjelasan dari Pak Guru secara seksama. Kalau kamu belum paham, silahkan bebas kamu tulis di kolom komentar, atau kamu tulis di komentar halaman Facebook Syahdu Channel, atau juga kamu bisa WA secara pribadi dengan Pak Guru. Nanti Pak Guru akan menjelaskan lebih detailnya selanjutnya pertanyaan-pertanyaan kamu. Baik anak-anakku, sebelum Pak Guru tutup pelajaran perdana Al-Quran pada hari ini, Pak Guru mau memberikan kamu tugas. Tugasnya tidak banyak, hanya kamu mencari 5 contoh idgham mutamathilain yang ada di Al-Quran. Tetapi tidak boleh sama dengan contoh-contoh yang ada di halaman 2 buku cetak Al-Quran. Cari di Al-Quran contoh idgham mutamathilain. Setelah itu kamu tulis surat apa contoh tersebut berada, ayat berapa contoh tersebut adanya, segitu aja. Jadi kamu tulis contohnya idgham mutamathilain, setelah itu kamu tulis surat apa dan ayat berapa. Tugas tersebut bisa kamu foto
lalu kamu kirim ke WA Pak Guru. Bisa juga langsung kamu tulis di kolom Google Classroom, atau bisa juga kamu melalui inbox di page halaman Syahdu Channel. Tapi tidak boleh dikomentar. Kalau dikomentar nanti ketahuan oleh teman-teman kamu. Jadi boleh kamu kirim melalui WA, kamu foto tugas itu setelah kamu tulis. Boleh kamu melalui Google Classroom, nanti kamu foto dan kamu kirim. Boleh juga melalui inbox di fanpage Facebook Syahdu Channel. Cukup sekian, mudah-mudahan kamu bisa mengerti pelajaran perdana ini. Ingat, tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan, jangan lupa rajin sholat, rajin baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik obat. Demikian anak-anakku, soleh dan solehah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang Pak Guru sampaikan agar kamu mudah membaca Al-Quran dan baca Al-Qurannya dengan baik dan benar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.